Halo dan selamat datang di Gagal Paham bersama saya Punta. Saya Awi. Ini Frank. Di episode Gagal Paham kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi cukup menggemparkan, sedang nggak menggemparkan, Bikin was-was. bikin was-was, terutama di Europe, tentang sebuah outbreak dari sebuah virus dari sebuah kapal. Ada outbreak virus yang itu terjadi di kapal pesiar. Namanya adalah HKV, virusnya si Hanta. Walaupun bawahnya laut terus ada ini ya, ada fokus kan. Jadi ini belum lama kan kejadian. Lama kan kejadian. Jadi kejadiannya itu ada sebuah kapal pesiar membawa orang-orang yang sedang berpesiar. Kapal pesiar itu isinya polisi mobil salah. Berjalan dari titik A ke titik B dengan titik B. Selalu bisa. Melakukan balik bahasa aslinya kok. Nah, pokoknya itu dia menjelajahi beberapa kepulauan sampai nantinya titik akhirnya di Spanyol ya. Nah, tapi pada saat perjalanan itu tiba-tiba ada seorang kakek-kakek meninggal dunia. Jadi kan awalannya ya dipikir dia aja gitu, makanya ada kakek. Emang udah waktunya mungkin. Terus akhirnya sampai di mana itu sebelum istrinya dan keluarganya kan sempat ke South Africa. Nah, saat beberapa tahun kemudian istrinya sholat dan meninggal dunia. Setelah diselidiki ternyata harta virus, akhirnya dihubungi di kapal itu, akhirnya jadi isolasi Di kapal terus nggak boleh turun gitu. Tapi pas turun itu udah nyampe tujuan akhir belum sih kapal? belum. Oh belum, jadi turun duluan ya di kapal ini. Kadangnya diturunin. Oh, ada tapi turun berdiri lagi. Biar tapi tak lantas. Ya sih. Terbangnya. Oh, karena asalnya di Afrika Selatan dari Afrika Selatan. Ya pokoknya sebelumnya itu dia keluarganya terbang ke sana lah. Mana-mana itu itu. Ya, Masih itu berarti teman ini kan? Soalnya mana? saya tahu. Neneknya di Afrika Selatan koleksi. Ya, tahu di Eko. Ya, siapa tahu sih langsung. Kan bisa pas perjalanan. Iya, karena kan Di bandara ketemu siapa? nggak tahu ini penyebarannya dari tahu, cuma kan diprediksi sih penyebarannya itu awalnya itu bukan dari kapalnya, tapi memang sudah ketawa itu sebelum naik kapal, mungkin pabrik pesawat atau apa gitu. Jadi antivirus ini sebenarnya virus yang ditularkan lewat binatang kerat, tikus, hotel. Dari dan tidak harus dari gigitan, jadi cuma dari air apapun. Walaupun lewat apa bisa dihirup, jadi kan harus ada alat bisa. Tikus itu kepala tikus Biru. Gak ada juga yang melakukan itu. jangan salah, manusia ini makin goblok, makin gak jelas. Pastinya. Di logik kita sih nggak mungkin kan, tapi ya bisa aja. Makanya yang galau juga sekarang. Angkat ini semakin menyesalkan. Dan sekarang
Ini kita fokus medis aja sih. Tapi kan data virus ini meresahkan juga. Emangnya semeresahkan ini? Ya kan katanya hampir beberapa media tuh ngomong new outbreak. Iya, next pandemi gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau next pandemi sih aku nggak yakin ya. Karena hantavirus ini kan dari hantavirus ya, virusnya hantavirus, dan ini itu cuma nular dari pengerat ke manusia. Jadi cuma ada satu strain yang tidak diketahui manusia ke manusia. Iya kebetulan ini ya iya yang strain yang bisa nular dari manusia ke manusia. Tapi penularannya itu kan nggak semudah kayak COVID gitu. COVID itu kan benar-benar airborne transfernya itu cepat gitu. Jadi mewabahnya itu benar-benar gitu. Kalau ini kan dia nggak transfer materialnya itu nggak gitu. Jadi kayaknya nggak sempat jadi wabah gitu. Close contact ini. Close contact dan waktu inkubasinya lama, nggak kayak si COVID kemarin kan dia cepet tuh, cuman dalam waktu berapa jam ya. Nah ini kan beberapa hari. Sistem imun juga sempat bernapas dulu lah dia. Ini sistem imun masih mudah-mudah masih Sabar dulu orang-orang semua. Iya kalau ketahuan di awal. Ya kan kasus yang terjadi kan itu juga karena usia atau tidak ya. Tadi katanya ini ya, persentase kematiannya tinggi banget ya. Iya sebenarnya karena ya persentase kematiannya sampai saat ini kan 40-50%. Tapi kan yang tertular juga dikit gitu loh. Jadi kayak ini kan yang misalkan di case misalkan dekat banget misalkan sama kotoran itu karena memang filter virus yang masuk memang tinggi banget. Yang bikin itu mortality-nya tinggi. mana sebenarnya hantavirus ini kan udah bukan virus yang baru ya gitu. Iya. Ini virus yang udah lama yang juga banyak di Indonesia itu udah beberapa vaksin lah gitu. Tapi bukan yang biasanya tertular ini itu orang-orang yang bersinggungan dengan tikus, misalnya dia memelihara atau kolektor satwa tikus, bukan Islam ya sih, pengerat hamster juga masuk. Tetangga pengantin. Oh, itu karena banyak bersinggungan dia. Ya kan dia harus bersihin air seninya tikus, kotoran-kotorannya tikus. Ini ada hamster Enggak, emang lagi bersihin mobil aja yang bisa. Itu kayak tikus. Juga tikus. Suka ngelakuin tikus. Mobil serangga. Hobi banget lagi ngopi kayak gini. Lagi monyok. Dia tuh masalahnya itu dia terus diapain jadi korban juga dibiarin. Apa komunitas pecinta tikus udah di cancel culture sih kan? Tidak berperui ketikusan. Itu sampai tikusnya dilem, sampai tikusnya sedikit lagi bisa lepas dari lemnya, sampai udah nggak punya tenaga lagi. Udah dikit lagi bisa lepas. Yang dalamnya nggak bisa lagi. Ya, itu salah satu. Ada kan ini tuh case-nya tuh mirip-mirip sama kemarin yang kita pernah bahas juga tuh nifah gitu ya. Jadi ya mematikan, tapi penyebarannya kan dia sulit gitu, dia transmisinya tuh sulit. Dan spesies tertentu kan yang ininya juga langka gitu yang bisa menular ke manusia. Ya walaupun kalau misalnya dia
bermutasi menjadi bisa manusia ke manusia, jadi beberapa ada strain lain yang bisa manusia ke manusia ya tetap aja yang menjadi faktor paling ininya transfernya sih, karena dia nggak airborne. Ya juga ternyata kita dan dia kalau kita itu juga dampaknya Twitter tuh apa? Saya itu nanti apa ya, Oh. karena partikel virus yang ada di dalam waktu ini lah. Barang Hanta tuh kalau nggak salah ada hubungannya sama ini, bahasa Korea. Berasal dari Korea gitu ya itu. Aku cuma baca Hanta. oke. Enggak beneran bro. Nggak benar. Ada hubungannya sama Korea ya ternyata. Tapi ditemukan di Korea atau gimana gitu. Kalau untuk sekarang sih kemungkinan sih untuk jadi pandemi ya susah. Mungkin kalau ini terjadinya di zaman dulu di mana apa namanya sanitasi masih buruk gitu, mungkin bisa jadi pandemi. Sama kayak Brexit kan Iya. kalau tidak sah banget gitu kalau misalnya lagi polisi Kalau saat ini kan dia kita sanitasi udah bagus gitu. Ya apalagi habis COVID itu orang jadi lebih melek sanitasi nggak sih? Walaupun ya walaupun makanya aku orang ngomong walaupun ya, yang dulunya suka cuci tangan sekarang biasanya udah hilang lagi cuci tangan. Ini lebih pandemi saat ini kalau sebenarnya siapa yang kayak gitu. Apa tuh pandemi apa penularannya kan? iya kan banyak kena ini kan kena sakit kan karena yang bikin Oh penularannya dengan makanan gitu kan? Kerajinan. Dari manusia ke manusia. oh tadi di beberapa lokasi rate-nya cepat banget bahkan lompat Bahkan lompat-lompat di tempat yang jauh dan keluarnya di tempat yang jauh. Nggak tahu siapa yang pindah itu di situ ya. Itu itu deket kita Klaten aja udah jangan nah Jogja aja udah banyak. udah sampai ditutup kemarin Sampai sama maknya makan terus. Itu manajemen selalu itu manajemen mana siapa ini mantap tuh sudah banyak kan sebenarnya apa yang mati karena tapi itu kan bukan karena virus kan tapi karena Tuhan itu ini enggak karena mismanagement Aja tiba-tiba gagal paru-paru gitu, itu mismanagement. mismanagement imun gitu ya kan tracking itu loh bahwa itu antar virus ini virusan di sini orang ini diracun orang ini gitu kan ditelusuri. Nah kalau yang satunya di Klaten, satunya di mana misalnya kota A, kota B yang itu tuh jaraknya ratusan kilometer kan itu interaksinya di mana, hubungannya di mana? Hubungannya sama-sama apa? Sama-sama mikirnya, sama-sama mikirnya nggak jelas gitu. Sama-sama bisa tahu sih. Yang ini sama ternyata ya. Sama-sama Terjadi. itu bukan karena virus tapi kayaknya itu penularan pola pikir yang kurang kan menurut. Kan memang terapinya nih. Ini orang yang kaitan dengan makanan tapi kan maksudnya patogennya apa gitu? Apanya yang banyak. Patogennya nyambung dari satu sama lain. nyambung Gimana coba? dari input yang kita lama Yang ini ya. Enterobakter. jadi kalau kita ya sama-sama Sampai fokus gitu. Apa gitu bilang? Jadi kan habis megang dari kota ini pindah habis itu megang lagi enggak. setiap kota punya diri sendiri Ini ya beda-beda strain aja, tapi kan satu genus yang sama. tapi udah nyimpan jadi tiap kota itu sebenarnya kalau bukan pindah-pindah
Terus menghubunginya gimana kan gitu? Menghubunginya gimana kalau beda beda organisme? Organisme sama sih. Kan satu jenis yang sama. Makanya ada COVID kan ada apa alpha beta gamma Dan dan semua six seven. Beda-beda kayak tapi juga nggak menyebar kayak gitu kan, lompat-lompat juga tuh itu. Cuma kan sebenarnya dia tinggal di roten kayak janji. Kalau temannya dia kan aktivis itu aja kan. Tapi kan nggak berhubungan sama tempat lain. oh, Yang itu yang bikin juga kayak gitu. menjaga juga kayak gitu. Itu dia. Namanya regional management gitu ya. Jadi yang bikin pandemi itu sebenarnya manajemen, bukan karena penularan. Jadi pandemi itu sebenarnya manusia. Jepang manusia nggak jalan-jalan, nggak ada itu pandemi. Atau kalau bukan manusia yang keserang nggak jadi pandemi. Oh, yo. Yang bisa naik pesawat cuma manusia. Wah, bukan manusia yang keserang gitu, bukan yang kematiannya banyak tuh bukan manusia gitu, nggak pandemi. Tapi dulu katanya pisang itu bukan kafein, sebelum adanya kafein di situ ada pisang yang alami gitu, terus itu Sampai sama sekarang dua manusia. Ini grup misal ya, kita bukan disebut pandemi. itu kan paling Yang disebut pandemi soalnya jangan manusia, tapi sebanyak itu kalau pisang ya. Kalau bisa sama manusia kan. Nah, itu pasti dibilang dari yang tadinya spesies manusia diinvasi di raja singa. dibilang ansap. Bukan pandemi, azab deh. Banyak juga. Dia penularan juga itu. Ini sih saya dibilang ansap. Bisa nyambung ke situ, hebat. Memang bisa nyambung ke sini. Aku curiga kamu beneran lagi tinggi. Tadi belok apa tuh? Mau kemana sih? Mau kemana sih? Sumpah gue bilang mau belok. Semua orang mau diterapkan sini. Mau itu. Jadi belum butuh vaksin ya? Belum ada vaksin. Belum ada. Dan Sama kayak nih Pak. Iya. Yang di perut belum ada. Itu apa? Kebutuhannya kan juga nggak sebanyak itu. Maksudnya mau produksi vaksin juga rugi. Yang ini juga perusahaannya. belum ada kebutuhan gitu ya. Soalnya juga kalau beberapa kayak malaria gitu. Malaria itu kan memang ada hotspotnya gitu. Tempat yang dia hotspot malaria gitu. Jadi misalnya mau ke situ harus divaksin itu dulu, atau kayak misalnya meningitis gitu ya, mau haji gitu kan harus divaksin meningitis dulu. Ini kan ada hotspotnya nih. Iya. Jadi buat apa juga perusahaan vaksin ngeproduksi ini? Urgensinya tuh apa gitu? Jadi marketnya mau kemana? Nggak ada gitu. Vaksin nggak cuma ada penyakit divaksin itu kan nggak suka. Tapi itu kan tadi beda ya antara COVID sama ini si Hanta ini yang mana COVID ini airborne lah segala macam, penularannya sangat cepat. Nah si Hanta virus walaupun penularannya lambat tapi kan resiko kematiannya tinggi. Nah yang resiko kematian tinggi itu apakah lebih sulit untuk membuat vaksinnya daripada yang Nggak, sama aja kalau masalah bikin vaksinnya ini, tapi kan vaksin itu kan industri ya, yang industri farmasi ya, pasti kan harus mikirin cost produksi atau ruginya. Vaksin kan panjang gitu. Udah panjang. Ini se-Indonesia aja yang kasus per konfirmasinya baru 30-an panen serang. dalam waktu berapa tahun. Jadi
satu batch aja tuh kalau misalnya manufacturing itu bisa untuk jutaan dosis, ngapain? Maka simpan cuma setahun. Maka pengetik kopi. Anggaran udah kepotong PMDG. Itu banget. Aduh, gimana ya? Nah, tadi kan katanya si MBG ini pandemi, ada vaksinnya nggak? Vaksinnya adalah tata kelola ya. Ini perasaan pakai Orang tidak berdebatkan tentang kemampuannya, tentang analisnya, tapi karena Tapi aku terus terang udah di fase hopeless. bukan kayak hampir tiap hari nih dilihat berita BGN kayak udah kebal gitu. Ya, desensitize gitu nih sih. Kayak itu suatu hal yang normal. Permasalahan cuma satu, ini nggak ada yang mau manggil orang gini begitu. gampang gitu. Maksudnya nggak ada yang mau meriksa orang gini lah gitu loh. Ya, berarti KPK, jaksa minimal diminta keterangan gitu loh. Dia udah memberi keterangan tuh. Ya kan makin blunder gitu kan harus tahu tinggal sih. Iya, sekarang kan pindah. Terusnya parah. Ada gitu loh. Mantap kita. Mungkin memang dibikin dari Back then, ya sih. Seenggaknya SPPG aman dari tikus kan SPPG gitu sih. Tahu juga. Tapi dari beberapa daerah sih SPPG itu lebih bagus daripada sekolahnya gitu. Oh, masih awal dari sekolah. Kapan dari sekolah? Pakai dia sih di baru sekolah. oh kakak kasih. Oke, ini mau nambah. AC-nya bagus banget ya ini. Ada kompornya kan dipakai terus gitu. Gitu ya sih. Ya nanti kalau kita usaha Apa-apain tapi kerjaan lagi di masker aja dapat perkali jangan kayak itu bukan yang lagi bukan yang malah dijual. kamu protes aja nanti kayak kamu kan dikasih ini nah misalnya dulu protes dikasih kan Ini Kalau caranya gitu loh, biar dapat jatah itu kalau dikit-dikit lah. nanti kamarmu dijadiin daerah strategi. nah Biasanya akan tantang nanti. kalau mengabdi ya masa mau mengabdi banyak nanti tapi banyak atau itu The best right. Lebih urgent guru nggak sih? Lebih urgent itu ambil sekolah. bukan masalah tinggal di Apalagi orang-orang yang ini yang punya influence gitu, itu kesempatannya tambah tinggi lagi. justru jadi apa namanya yang di sekolah SD namanya dari SPG itu cita-citanya jadi Itu pegawai seperti Sekolah SD ya. nggak ada yang cita-cita jadi guru kayaknya habis itu makin nggak ada. Makin nggak ada. kayaknya itu bikin bisa dari waktu itu Mantap. Ini gara-gara atas ini. Ya kalau ngomongin kesehatan pasti ujung-ujungnya ya karena kesehatan ya.
Sampai situ. Tapi ini kalau kita nih, kemungkinan ya kalau Indonesia ya, kalau yang bagiku yang berpotensi banget di pandemi baru itu, kalau di Indonesia itu tuberkulosis. Fungsinya udah lama juga coy. Karena nggak ada yang tahu siapa yang kena. Iya. Tahu-tahu untuk kita Iya. Kenapa? Sampai sekarang ini kondisinya tuh silent. Jadi kita nggak tahu. Padahal kita itu termasuk salah satu, kayaknya kita nomor 2 penelitian yang paling silent. menurut saya benar. Nah, itu kalau misalnya kondisinya tiba-tiba kan, oke, saat ini kondisi cuaca paling ini masih memungkinkan ya. Tapi kalau misal mayoritas itu bawa TB masing-masing, kita anggap cuma batuk, tiba-tiba pada suatu kondisi cuaca atau ada tidak baik itu pada parah, yang terjadi kan sama kayak COVID kemarin itu, fasilitas kesehatan langsung lumpuh karena semua orang harus dirawat. Ya. Masalah ini kan kewalahan, bahkan tenaga medisnya juga kena gitu. Karena beberapa tahun kemarin itu ada gerakan yang anti vaksin itu untuk beberapa kasus penyakit yang harusnya itu udah kayak polio atau campak yang Keluar ya. harusnya udah kecil banget gitu, ya tiba-tiba merubah lagi gitu. Nah, sedangkan TB, wah, Itu yang vaksinnya. ada vaksin. Itu Tapi memang enggak wajib kan. vaksin lagi. Apa sih namanya kalau DCG. iya BCG. Tapi kan itu memang kurang kuat, tapi setidaknya itu bisa memberikan vaksin di awal. Terus memang ada lagi vaksin PID beneran gitu. Ya. Itu makanya kan biayanya nyimpennya kan juga lama, tolong kan si CP. Karena kan dia masa inkubasinya bisa tahunan. Ya itu dia tadi kan nggak disadari kan, Ya, kelar dari bawah. Bahwa nggak disadarin ternyata aku udah nularin, kamu ternyata udah ketularan nggak tahu gitu, bawa juga kemana gitu. Ngetracingnya tambah sulit juga. Iya, karena waktu inkubasinya lama, jadi itu pun satu trigger yang terjadi udah bisa lumpuh lama kan. Yang mengerikan dari sebuah pandemi itu kan bukan seberapa parah penyakitnya, tapi seberapa banyak orang yang kena dalam satuan waktu tertentu itu kan. Karena itu yang bisa melumpuhin aktivitas kesehatan, aktivitas yang lain. Jadi tidak lagi selesai 4 hari kemudian. Ya termasuk sebenarnya kalau di mikroskopi kan kayak virus tadi, sebenarnya bukan kadang-kadang bukan karena virusnya, tapi karena cytokinin stormnya itu yang bikin sakit, jadi lemah semua lah blood vesselnya. Kadang-kadang ada seperti tiba-tiba panik gitu kan. Ya, maksudnya virusnya teraktivasi pada saat tertentu, saat tertentunya ini gimana? Ya bukan maksudnya serangan virus tadi itu kan aktif juga, salah satunya tuh respon tubuh kita terhadap suatu benda asing itu kan ya dengan aktifnya badai sitokin gitu kan. Nah itu kan yang biasanya bikin parah itu kan si badai ini kondisinya ini enggak melampaui yang bisa ditolerir tubuh gitu. Jadi misalnya panasnya udah berlebih, karbohidratnya pecah otak, darah pecah gitu, macam kan kenceng gitu. Tiba-tiba bisa ada di sini, ada di sini, panggil semua. Gitu kan. Ada rumah sakit penuh gitu. Jadi nggak cuma orangnya yang telah deteksi, tubuhnya sendiri telah deteksi, akhirnya overreaksi gitu. Tubuhnya justru nggak telat. Sebenarnya tubuhnya itu menjalankan, tapi karena
dia ini baru nih kan, panik gitu kan, jadi semuanya tuh diaktifin, padahal intinya tuh cuma serangan yang kecil ya gitu. Ibaratnya kamu woi ada ini atau ada kayak hidupnya banyak orang gitu, pas ini cuma kunjul satu gitu kan, padahal kamu udah bawa zombie gitu kan. Ya itu sebenarnya mencegah itu kan salah satunya dengan vaksin itu kan. Ya. Kalau nggak kenal kan Kalau nggak kenal nggak overreaksi ya, nggak lebay. Kunjul satu nyeret-nyeret apa daun kelapa ya nggak perlu pasukan berkuda apanya aja tuh berkumpul nih ternyata apalagi kalau satu bocil doang. Satu hobi doang. Itu kan ada api kecil memadam kebakaran tapi ini ratusan gitu datang rumahnya roboh tapi Padahal tadi aku gini dong sebelum ada api di sini kan banyak banget rumahnya roboh. gitu. Ya kalau pandemi kejadian kan kayak gitu juga. Ya kemarin kan yang jadi permasalahan di awal pandemi itu fasilitas kesehatannya ambruk, nggak cuma fasilitas kesehatan tapi juga logistik kan itu, makanya hancur semua gitu. Katanya ada masker waktu itu ada apa maksud Menurut kalian pas COVID kemarin ada musnah ini? Makanya karena kita memang nggak siap untuk itu. ya kondisinya kayak gitu kan semua kita itu baru pertama kali ngadepin kan itu orang maksudnya berita yang keluar aja kan banyak yang simak sih ini bikin apa waktu itu ambulan yang keluar aja bikin simak terus langsung kasih itu asal keluar buat nakut-nakutin ada yang bener kan gitu kan. Justru kalau ada pandemi lagi kira-kira udah siap belum? Iya. Udah pernah kan? Aku rasa swasta lebih siap daripada Negeri. daripada pemerintahan gitu. Nah, ya kayak kita bilang selama bulan Mei promosi sih kayaknya nggak bakal ada sistem yang benar-benar tepat ya. Itu kalau nggak ada banyak operasi yang jelas dibuat sama punishment-nya nggak tepat gitu ya. Ya kan orang yang salah nggak bakal dipanis kan orang dia tidak. Dunia yang nggak kompeten salah-salah terus ya jadi terus. Tapi apa yang belum dianggapin punya potensi lah untuk jadi pandai, kita harus waspada ini. Nipah udah kelar beneran itu jadi. Dan kita kan nggak pernah sampai di kita. Maksudnya belum kelihatan potensinya masih underdog. Ya kemarin kan karena yang di India itu ya karena kebiasaan ada LP-nya di start udah ya. Enggak mudah jadi waktu kesalahannya tuh enggak. Mungkin kalau jadi apa ya? Zaman sekarang tuh kalau mau umroh mau haji itu nggak cuma main ngetis, tapi polio juga. Ini butuh nggak sih vaksin polio? Nah, aku nggak tahu. Polio ini itu kalau itu dengan wabah polio. Dan kan dulu pas kecil divaksin polio. Kalau pakai vaksin kan? Nah, aku nggak tahu. Ya itu, ya kamu harusnya lebih tahu dong. Karena apa yang membedakan vaksin polio sekarang sama ini? Aku tanya yang ini tadi juga nggak tahu. Kalau meningitis kan memang karena itu lambat skor. Kalau Korea memang aku bahkan baru tahu. Vaksin situ ya.
Apa ini kamu nggak tahu? Nah, pada aku bilang itu kan juga, tadi kan juga, aku bilang vaksin polio juga. Ada. Nah, ini betul. Hotspot itu sebenarnya kayak kapal pesiar, di mana orang disitulah hidupnya berbulan-bulan Enggak, waktu itu jadi kasus di situ tuh frekuensinya tinggi. Iya. Ya kalau kapal pasti kan, ya cuma itu. Berapa? 150 orang. Itu sudah sama truk. Cuma itu doang. Itu bukan hotspot. Ya, Orang-orang kan nggak akan travel ke situ semua. Ya, Jadi iya. dari kapal spesial. Kalau kan orang-orang 150 itu sih memang kadang-kadang butuh hotspot ya. Kalau pengasan dunia luar, tapi Gak ada sinyal di lautan kan. tapi kita ya kalau aku sih menurutku yang potensinya cukup tinggi untuk jadi pandemi itu udah tinggi karena island banget itu. Hotspotnya dulu tuh di Di Indonesia, jadi iya, karena nggak ada datanya. Dan tapi setiap orang ini berapa dari 10 ya gitu, lebih dari 50% yang luas. sekitar 6 atau 7 ya. Iya. Itu gede banget nih. Jadi misalnya ketemu 2 orang nih, itu salah satunya berarti Kan bawa ini. Bisa ngecek nggak sih? bisa gitu. Nah, tapi kan butuh resort tambahan. Method rapidnya aku nggak tahu kalau itu PCR lah ya. Ya, sampai kali. Tidak. Nah, kalau yang konvensional ya itu mungkin dia outside. Apa deh? Ini gara-gara aku bahas-bahas ASN itu kan kalau virus bisa dia daur isogenik, di mana silentnya itu dengan cara materi genetiknya nyatu sama inangnya gitu, sama orangnya kayak gitu. Dan kan bakteri kan nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya virus juga kalau kita ngomongin isogenik titik isogenik itu juga nggak begitu sedikit dalam kondisi Ada yang temporal sih. Ah, Dia bisa titik, bisa isogenik juga tergantung kondisinya. dan kalau kita ininya ketika ini dia masuk di kalau isogenik dulu gitu ya kan. Pada kondisi ini yaitu isogenik dan kitnya itu dalam waktu sepersekian jam itu doang. Kan isogenik itu ketika dia mau ngeduplikat dirinya itu kan replikasi, habis itu dia langsung pecah. Itu kan sudah dalam waktu sepersekian itu doang. Nggak signifikan nggak sih? Iya, kalau di ini kalau cara ininya di teori daur hidupnya virusnya memang itu. Cuman dalam kejadian dunia nyatanya sih ya paling cuma 8 jam itu posisinya kalau misalkan ini Jadi silent killernya sebenarnya nggak begitu signifikan. Dan biasanya juga kalau yang dia sudah masuk daur isogenik lama banget, dia udah terintegrasi sama DNA kita, dia nggak bisa masuk ke dia pasti udah kehilangan bagian yang untuk dia balik itu lagi. yang sini. Enggak, untuk balik ngerakit dirinya sendiri udah hilang, udah lupa. Ya, cuma ya itu kan sebenarnya nature-nya virus pada saat invasi awal, gimana caranya dia nggak ketahuan. Iya, makanya dia biasanya menyusul Gimana caranya virus itu nggak kepanggil. kalau konteksnya sih tadi bakteriofag kan dia harus hindarin
kalau begitu. Ini lagi bakteriophag sebenarnya ada yang isogenik memang dia stay di situ tok gitu. Ada yang nitrikat juga yang bisa dibeli dua-dua. Itu kondisi rewardnya tuh ya nggak begitu pakai banget lah itu. Soalnya nggak kayak kita yang hidupnya panjang gitu. Kita satu generasinya ini cuma berapa jam, 16 jam. Hidupnya panjang emang hidup terus. Ya, kita anggap dalam tanda kutip hidup gitu. Satu generasinya ya 16 jam kan. Itu pun dianggap panjang 16 jam. Iya, di kondisi dia itu kan. Karena kalau ngomong gitu itu pada saat dia di tempat apa namanya masa dia nggak ngapa-ngapain bisa panjang banget sih. Dulu itu berarti pas dia di dalam inang itu kan? Iya, pas dia aktif replikasi itu gitu. Jika dia mengintai dan itu enggak, karena dia akan partikel doang itu install doang kayak gitu. Bakteri juga apalagi yang bisa bentuk Iya, PG itu kan. pengobatannya pun harus jangka bisa sudah ngomong ya cek ini mungkin kalau awal tahun Kamu pernah awal daun nih itu baru lagi itu dari kelelawar ke manusia, dari tikus manusia, dari tanaman ke manusia. Ya tapi lama-lama memungkinkan. Oh, kita ada dua case tuh. Iya. Dua-duanya zaman apa pas tahun 90 Iya karena climate change itu kan sudah sekarang saya lagi semakin kita pandai seperti itu. bumi bisa nyamber manusia. Mas Kuantas. Mereka lama. Kita ada di dalam Ini kan ada beberapa Yang masuk jadi zombie itu. ada beberapa infeksi yang udah ditemukan kan, tapi kan belum banyak gitu semacam kan kan. Iya, kalau itu kan udah lama gitu. Tapi yang beneran sudah beneran yang itu kan jamur yang lempar ke manusia udah lama kayak gitu. Nah ini tuh ada dua kasus yang jamur ini literally jamur tanaman sih, jamur kayu gitu, itu infeksi bikin nanah di paru-paru, tapi yang satunya diminta operasi gitu. Jamurnya yang bilang bikin jamur, Jamurnya tuh sama itu, apa sih? bikin jamur. Nggak ada badan jago. Aduh badan jamur, itu serem banget. Di belek atau C-nya apa tadi? Banyak emang. kan dia juga C. Oh ini kurang kan? Kolektor itu juga. Waktu dia bilang bukan jamur. Nggak tahu. Nggak tahu. Chondrospermum purpureum. Ternyata yang aku itu sih Tahu sih. itu kenapa asli? Kasus pertamanya di desa Training kapan? Udah lama kan? Karena kita kakak teknologi. Masih. Itu gitu. Kan kalau di kelas opas kalau bisa ya C juga loh. banyak makan kan C apa C-nya C
bagi set itu jelas opat. Apa memungkinkan climate change? Nah, itu pasti berusaha banget bikin yang lagi ini. Kita mengarah ke penggunaan batu seperti ini. Di Amerika katanya ada rusa yang apa setengah kepalanya yang dijamur itu ya. Kalian tahu nggak? Wah kali, kalian tahu itu apa ya? Ada eksperimen masa itu Rusa zombie, nggak tahu. rusa zombie gitu. Lewat udara dengan Malah ini ada kalau yang ini ada report medisnya. Jadi ada report Jadi bukan news. bukan news. Jadi memang dipublikasikan di Cell sama di Elsevier lah kan. Memang dikasih report case medis kedua case itu. Ya, di gambaran tapi orang yang lihat udah valid lah istilahnya. memang ada laporan itu dan dua-duanya itu nggak kedetek awalannya tuh udah dicari tahu nih nggak tahu akhirnya method sequencing baru tahu kalau ini tuh jamur infeksinya. Masa saya itu Oh, dicari tahu nggak tahu akhirnya ketahuannya dari filmnya kadang-kadang sequencing karena hasil foto pun nggak ada ya. Dipilih-pilihnya pakai organ juga palingnya. Enggak nasofaring kan dia kan kultur agar itu kan nggak semuanya dia support untuk Nggak kepikiran juga kalau itu jamur soalnya. ya mungkin kepikiran mungkin dia apa ya itu nggak umum kan ya infeksi kali ya mungkin itulah dari hantavirus kita harus waspada kali ini Jaga kebersihan. tapi ya jangan terlalu panik gitu karena ya apa kayak terlalu panik jadinya bikin Ya tingkat stres tinggi gitu ya, menurunkan dulu Tahu. apapun. ya tadi karena panik kan biasanya kayak semuanya jadi dihantam gitu akhirnya malah jadi nggak Apalagi apa nggak punya merit tadi kan nggak punya kapabilitas, nggak tahu cara penanganannya pasti panik. ya maka dari itu sampai jumpa di gagal paham episode berikutnya saya Putra. Awi, Gitu. Bye bye. uh,